Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi 16 September 2025. Kita bersyukur karena oleh kasih dan penyertaan Tuhan, kita kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Nya yang menjadi pelita bagi langkah hidup kita. Sebelum kita mendengarkan Renungan Harian Toraya, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah yang penuh kasih, pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami agar siap menerima pengajaran-Mu. Jauhkanlah segala penghalang, baik dosa maupun kekerasan hati kami, yang dapat membuat kami tidak peka akan suara-Mu. Jadikanlah firman yang akan kami renungkan ini sebagai pelita bagi langkah kami, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yeremia 5 ayat 18-31. Hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Tetapi pada waktu itu pun juga, demikianlah firman Tuhan. Aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Dan apabila kamu nanti bertanya-tanya, untuk apakah Tuhan, Allah kita, melakukan segala hal di atas kita, maka engkau akan menjawab mereka, seperti kamu meninggalkan aku dan memperhambakan diri kepada Allah asing di negerimu. Demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di suatu negeri yang bukan negerimu. Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yakub. Kabarkanlah itu di Yehuda dengan mengatakan, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan, Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Sesungguhnya, di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya. Seperti penangkap burung mereka memasang perangkapnya, mereka menangkap manusia. Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung. Demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya, orang gemuk dan gendut. Di samping itu, mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengejar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu berbuat apabila datang kesudahannya? Renungan pada hari ini berjudul Dosa Menghambat Yang Baik. Latu kasalan utumang apa kamiluan. Pipa air yang penuh karat dan kotoran akan mengganggu dan menghambat aliran air. Tentunya, sumber air tidak pernah berhenti, hendak mengalir, serta tidak memilih jenis pipa air mana yang akan menjadi salurannya. Yang menghalangi alirannya adalah ketika pipa tersebut tidak bersih. Yeremia 5
ayat 18-31 menegaskan bahwa kesalahan dan dosa umatnya telah menghalangi yang baik dari mereka. Israel terpilih sebagai umat Allah, namun mereka mengotori pilihan Allah dengan menyembah ilah asing. Allah menyebut mereka sebagai bangsa yang tolol, tidak mau mendengar, dan tidak takut kepada Tuhan. Dosa mereka menghambat kebaikan. Mereka menyukai kejahatan dan suka terhadap ajaran palsu dan kesewenang-wenangan yang membuat Allah murka. Allah, satu-satunya sumber berkat, kebaikan, dan kehidupan. Berkat, kebaikan, dan kehidupan darinya tentunya hendak diberikan kepada semua orang. Sayangnya, sekalipun Tuhan sudah menyatakannya kepada kita, namun kita sering mengotorinya dengan dosa dan kepalsuan. Dosa membuat kita kehilangan kepekaan bahwa kita adalah umat Allah. Dosa benar-benar melumpuhkan kemampuan kita untuk menerima dan menikmati kebaikan Allah, seperti karat dan kotoran pada pipa air yang mengganggu dan menghambat aliran air. Demikianlah dosa menghambat kebaikan pada diri kita. Oleh karena itu, jangan bermain-main dengan dosa. Jika dosa membuat saluran kebaikan dari Allah terhambat untuk kita nikmati, maka pertobatan yang sungguh merupakan cara untuk kembali menikmati aliran kebaikan Allah. Percayalah, Allah tidak pernah berhenti memberi kebaikannya. Kitalah yang harus berhenti menghambat kebaikan Allah itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman yang telah kami renungkan pada hari ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa dosa dapat menjadi penghalang bagi aliran kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, untuk tidak bermain-main dengan dosa, melainkan hidup dalam pertobatan dan kebenaran-Mu. Jadikanlah kami saluran berkat-Mu, sehingga kasih dan kebaikan-Mu nyata melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini. Tetaplah setia berjalan bersama Tuhan, dan jangan biarkan dosa menghalangi aliran kebaikannya dalam hidup kita. Shalom.